semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dims. Di video kali ini gue itu mau review setup kerja gue. Itu ada beberapa aksesoris pelengkap biar makin ganteng setupnya. Tapi di tema kali ini gue itu setup laptop. Jadi bukan setup PC yang biasanya gue gunain. Pastinya di video kali ini itu ada beberapa aksesoris yang bakalan menarik perhatian kalian nih. Yang kalian itu bisa contoh. Ya, contohnya bagi pengguna setup yaitu pakai laptop. Menurut gue wajib banget tonton video ini sampai habis. Jadi inilah setup kerja gua ya yang ada di belakang ini. Langsung aja kita breakdown apa aja yang gue pakai di sini. Pertama di bagian belakangnya ini dulu ya. Jadi gue itu pakai busa peredam 30 x 30 cm ukurannya. Ini cuman 10 ribuan gitulah per piece-nya. Jadi gue beli ini karena emang murah aja. Jadi kalian tinggal ukuran aja kebutuhan kalian itu berapa. Dan jangan lupa beli sekalian double tape-nya. Sebenarnya ada ukuran lebih besar lagi ya. Jadi itu adalah ukurannya 50 x 50 cm, itu gede ya. Cuma harganya berbeda. Kalau yang tadi kan ini sekitar 10 sampai 12 ribu. Kalau ini 50 cm itu kalau nggak salah di 30 ribuan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya bagi kalian yang ingin build setup laptop yang proper, menurut gua nih, itu meja. Meja bener-bener paling hal krusial kalau menurut gua gitu ya. Dari pilihan yang lain. Karena emang sekali kalian pilih warna meja yang salah, ataupun model yang salah, itu pasti semuanya bakalan berantakan dan kurang estetik. Tapi balik lagi sama selera kalian gitu ya. Dan juga budget. Kalau gue di sini pilihnya mejanya warna putih, modelnya polos gitu, dengan ukuran 1,5 meter, lebarnya 60 cm, dan tingginya itu standar 75 cm. Nah, meja warna putih itu emang nggak pernah salah ya kalau menurut gue gitu. Masuk di semua setup PC ataupun laptop kalian. Jadi meja ini itu dibanderol di harga 1 jutaan ya. Ya, itu custom. Jadi kalau kalian cari di IKEA juga itu ada ya. Cuma pasti harganya itu mahal banget. Tapi gue kasih linknya itu di deskripsi untuk custom meja dengan pilihan yang ada model lacinya. Ya. Jadi kalian tinggal cek aja. Nah, apalagi model yang ada lacinya kayak gitu, itu banyak ya YouTuber teknologi ataupun YouTuber gaming yang pakai meja model kayak gitu. Karena menurut gue emang itu mejanya bagus gitu kan. Cuma ya kalian harus nambah budget lagi gitu. Kalau untuk tipe yang kayak gitu. Dan kalau ada duit lebih nih, kalian bisa beli meja yang bisa di-adjustment untuk ketinggiannya. Jadi mejanya itu elektrik gitu ya. Itu menurut gue lebih cakep banget. Jadi kalau lagi capek duduk, kalian bisa mode berdiri gitu kan. Jadi fleksibel ya kan. Tapi lagi-lagi, kalau untuk harga ya itu beda-beda gitu ya. Ada yang harganya 3 juta sampai dengan yang 5 juta itu ada. Di atas meja gue, di sini gue pakai stand monitor meja kecil gitu, warna putih ya kalau kalian lihat di sini. Nah, itu juga ada di online, gue juga baru beli gitu. Ya, jadi gue beli harganya itu kurang lebih 353 ribuan gitu ya. Terus gue pakai packing kayu untuk pengirimannya biar aman. Jadi kalau nggak salah nambah 30 ribuan. Dan juga ongkos kirimnya itu pakai kargo. Jadi ya total 428 lah ya untuk totalnya. Untuk ukurannya, panjangnya itu 1 meter atau 100 cm ya. Jadi cukup lebar dari ujung sini sampai ujung sini. Lebarnya itu 25 cm, tingginya 9 cm. Ini gue suka nih, ya, warnanya pas gitu putih. Terus yang paling gue suka lagi, ini ada lacinya di sisi kanan dan di sisi kirinya. Jadi menurut gue itu ya cukup asik lah kalau buat naruh-naruh barang. Kayak dompet, kunci, ataupun chargeran itu juga oke ya kan. Apalagi di bagian bawahnya ini. Nah, ini kalian bisa naruh keyboard gitu di bawahnya. Kalau kalian lagi nggak pakai keyboard pas lagi makan gitu kan. Dan menurut gue ini benar-benar efisien banget lah. Jadi nggak makan meja terlalu banyak di tempat gitu ya di atasnya. Oke, karena di sini gue pakai setup laptop nih. Laptop yang gue pakai ini dari Asus ROG G15 ya. Itu pakai stand laptop, itu gue beli online juga. Harga laptop sekarang sih itu udah turun ya kan. Jadi yang harganya itu 19 jutaan waktu itu awal-awal keluar ya kan. Sekarang itu harganya 15,5 jutaan ya untuk second-nya gitu kan. Nah, gue pakai stand laptop ini dari brand Nilkin. Dia ini cakep gitu kan. Gue lebih demen sih yang kayak gini daripada yang ada fan-nya gitu. Ya kan, apalagi ada RGB, gue juga kurang suka. Ya, karena emang dia ini memiliki bahan aluminium alloy, jadi nggak mudah panas. Apalagi ya menurut gue, build quality-nya ini kokoh banget, rigid, dan nggak gampang kendor. Nah, jadi kalau kalian buat atur-atur pun ini kenceng banget gitu ya.
Kalau kalian pengen tahu harganya, menurut gue ini bisa dibilang cukup mahal. Itu dibanderol di harga 500 ribuan. Tapi kalau kalian lagi nyari mirip-mirip, ini ada banyak banget nih dengan harga yang bervariasi tentunya. Selanjutnya, di sini gue pakai monitor dari AOC 34 inch widescreen, berikut dengan stand monitornya, ini dari brand Steed Stand. Jadi kalau kalian pakai stand monitor kayak gini, itu cakep banget lah. Jadi nggak bohong gitu kan. Mejanya juga kelihatan lebih fresh dan juga lebih rapi, kabelnya pun itu bisa diumpetin di monitor armnya. Jadi kalau buat stand monitornya, kalian bisa beli di harga 700 ribuan. Untuk pilihan opsi monitor stand ya, kalian bisa cek aja di deskripsi gua. Untuk harga monitor sendiri itu di harga 7 jutaan untuk harga barunya. Emang sih rata-rata segitulah kalau untuk monitor 34 inch. Ya, tapi tergantung lagi nih, kalau kalian kaum mendang-mending yang biasa dibandingin sama harganya lebih murah dan garansi juga entahlah gitu ya. Ya balik lagi sama selera dan juga budget. Jadi kalau kalian mau lihat review lebih lengkapnya ini ya tentang monitor dari AOC, gue udah pernah bahas ya. Jadi gue cantumin juga di deskripsi untuk link reviewnya. Gue juga pakai lampu di atas monitor yaitu light bar. Itu dari brand Axgon. Ya, kalau kalian belum tahu nih, Axgon itu adalah salah satu brand yang berfokus dalam peripheral aja untuk saat ini. Nah, jadi kita bisa main-main dulu nih ke website resmi Axgon Global. Apa aja sih yang mereka jual? Di sini ada berbagai macam headset ya, dari desain yang berbeda-beda tentunya. Yang menurut gua itu desainnya pun nggak gitu lebay, cuma emang ada pemanis RGB di setiap headset gamingnya. Selanjutnya, ini ada kursi gaming ya. Kursi gaming di sini menurut gua ini ada tiga model. Yang paling cakep itu tipenya AX2CU. Kelihatan mewah ya kan. Selanjutnya ada meja gaming. Nah, kalau di sini gue lihat mejanya itu elektrik, jadi bisa di-adjustment untuk ketinggiannya. Ini meja idaman gue banget nih. Ya, nanti sih gue pengen punya satu gitu ya. Axgon ini masih satu grup dengan AOC. Nah, jadi ini adalah salah satu barangnya, yaitu light bar yang gue pakai di sini. Nah, jadi langsung aja kita unboxing dulu nih. Barangnya apa sih yang di dalam packagingnya? Jadi dia itu ada manual book, terus ada kabel USB, ada silikon tempel buat ke monitor, dan ada karetnya juga gitu ya. Yang terakhir ada light bar-nya yang berwarna hitam. Kabelnya ini juga cukup panjang gitu ya. Jadi kalau kalian buat konekin ke PC ataupun laptop ya itu bisa. Apalagi monitor kalian yang ada slot USB itu bisa. Jadi kalian ini menurut gue oke lah dari secara desain gitu kan. Karena emang ini dia tuh mengotak gitu untuk desainnya. Apalagi dia ini cukup panjang. Bukan panjang lagi, bukan cukup panjang lagi, tapi emang panjang. Sampai-sampai monitor 34 inch gua ini jadi dudukannya juga gitu ya. Karena ini monitor juga yang punya gua ini curve dengan kurvaturnya itu 1000R. Dia memiliki ukuran 500 mm atau 50 cm. Build quality-nya ini berbahan ABS ya. Dia juga ya menurut gua cukup oke dan solid juga ya kan. Kalau yang punya gua ini warna hitam, tapi light bar dari Axgon ini dia memiliki warna opsi putih juga. Nah, kalau kalian pengen setupnya serba putih ya, kalian bisa pilih warna putih aja gitu ya. Untuk lampunya dia ini sudah LED, jadi kalau di kamera dia itu nggak bakal flicker lampunya. Light bar ini memiliki 3 opsi temperatur, jadi ada yang 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, dan 6000 Kelvin. Itu adalah salah satu fitur light bar dari Axgon. Bisa mengatur temperatur warnanya. Nah, kalian itu bisa sentuh di bagian tengahnya itu untuk mengatur temperaturnya. Kalau untuk di sisi kirinya itu kalian bisa mengatur untuk timernya. Jadi mengingatkan kalian untuk istirahat dalam waktu 60 menit. Jadi dia bakalan reminder untuk mati sendiri. Kalau di sisi kanannya itu untuk otomatis set brightness-nya itu yang paling terang. Nah, kalau di bagian gagangnya ini menurut gua build quality-nya itu cukup oke dan cukup berat juga ya bobotnya. Di tengahnya itu ada bagian karetnya. Apalagi kalian pakai silikonnya itu ditempelin ya kan, jadi makin rigid gripnya. Ini juga kalian bisa mengatur untuk tinggi rendahnya dari light bar ini. Namun sayangnya, gue pakai monitor ultra wide ini ya, jadi nggak bisa dinaik turunin emang karena mentok. Ya menurut gue di monitor 34 inch ke bawah itu pasti bisa sih. 34 inch flat ya, itu bisa juga di adjustment. Kalau yang bener yang kayak gini gitu ya, jadi arahnya itu dia ke bawah ya kan, ke bawah. Jadi jangan sampai kena mata kalian cahayanya gitu kan. Itu baru benar posisinya, ke bawah. Fungsinya, kalau kalian lagi kerja di saat cahaya kamar redup, itu bisa membantu banget nih. Jadi nggak terlalu terang cahaya yang dihasilkan dari monitor kalian. Kayak contohnya kita ambil contoh, jadi kalau teman kalian lagi tidur di kamar, atau emang kalian tuh kerja terus sekamar berdua,
lampunya dimatikan, tapi kalian pengen nih ada cahaya yang untuk nerangin meja kerja kalian, ya inilah fungsi dari bar itu sendiri, jadi nggak ngeganggu orang sekitar. Gitu. Oke, selanjutnya di sini gue pakai speaker dari Edifier dengan tipe R1280 dBs. Speaker ini dia memiliki dua koneksi ya, jadi ada yang kabel dan juga ada mode Bluetooth. Dia ini kalau mau dengerin musik lewat handphone itu juga bisa, kalian bisa konekin aja ke Bluetooth. Apalagi tampilannya itu menurut gue cukup oke. Speaker ini di harga 1,5 juta. Selanjutnya, gue pakai headset nih kalau lihat di sini dari Logitech gitu kan. Kalian juga tahu lah ini Logitech seri apa. Karena emang headset ini udah lama. Dan menurut gue yang paling unik itu di headset stand ya. Ya di bagian bawahnya itu berbahan akrilik gitu ya, yang menurut gue itu mewah. Dan gagangnya pun itu berbahan besi gitu, kokoh. Jadi tampilannya itu bagus. Dan headset stand ini kalian bisa didapetin di harga 69 ribuan aja. Oke, untuk peripheralnya, gue di sini pakai combo set dari brand Axgon lagi. Nah, ini juga salah satu peripheral yang gue pakai. Jadi di dalam boxnya itu ada sebuah mousepad, mouse dengan konektivitas kabel, dan juga berikut dengan keyboardnya, itu juga sama. Nah, kalau ngomongin soal keyboard nih, dia ini memiliki bobotnya itu ringan, build quality-nya pun terbuat dari plastik ABS, tapi yang menurut gue sih nggak masalah ya, apalagi dengan harganya ini murah. Keyboard ini memiliki ukuran full size, font keycaps-nya itu pun terlihat jelas. Untuk menyalakan RGB, backlight, itu kalian tinggal tekan tombol scroll lock-nya aja, yang ada di sini, ya kan? Kalian tinggal tekan aja, itu udah nyala RGB backlight-nya. Dan keyboardnya hanya memiliki satu opsi mode aja, jadi cuman kalian bisa lihat di sini cuman RGB backlight-nya aja, nggak bisa diganti-ganti modenya. Dan dia ini sudah ada fitur Windows Lock. Jadi kalau buat bermain game FPS, itu nggak bakal kepencet lagi nih tombol Windows-nya, gitu kan. Karena emang sudah ada pengamannya. Di bagian frame-nya berwarna putih dan keycaps-nya warnanya hitam. Jadi di sini gue lebih suka nih untuk nonaktifin RGB-nya aja. Ya, karena jadi senada aja gitu sama meja gue. Di bagian sisi kanannya ini ada branding dari Axgon yang cukup besar. Namun sayangnya keyboard ini itu tidak ada kakinya. Jadi kan nggak bisa nih untuk mengatur tinggi rendah di keyboard ini. Nah, dan dia juga ini kabelnya permanen ya, jadi tidak bisa dilepas pasang atau diganti, itu nggak bisa. Panjang kabelnya itu sendiri 1,5 meter, ya cukup lah untuk buat koneksiin ke laptop kalian yang cukup panjang. Nah, keyboard ini tipenya membrane, jadi bukan mechanical. Nah, kelebihan keyboard membrane, menurut gue itu cukup silence dan cocok banget buat gue gitu ya, yang nggak mau berisik. Jadi suaranya pun nggak berisik kayak keyboard mechanical. Nah, setelah itu kita bahas soal mouse-nya. Menurut gua, desain mouse dari Axgon ini cukup oke, cukup menarik ya. Karena emang sudah ada backlight LED. Tapi modenya cuma ada dua. Jadi yang pertama, static warna merah. Kalau tahan tombol di bagian tengahnya itu, kalian bisa merubah modenya jadi bright. Jadi ganti-ganti gitulah warnanya. Jadi ya, walaupun cuma dua mode, nggak apa-apa ya kan. Mouse ini memiliki build quality plastik ABS ya, dengan 7 tombol yang ada di mouse ini. Dia juga memiliki DPI itu hingga 3200. Untuk bobotnya sendiri itu 130 gram. Jadi emang yang bisa dibilang nggak enteng juga, bisa dibilang berat juga enggak. Jadi emang di tengah-tengah gitu kan. Gue pakai mouse ini itu buat bermain game Dota gitu ya. Itu cukup enak banget ngekliknya. Jadi cukup responsif ya. Apalagi kalian tau lah kalau main Dota itu kerjanya klik kanan terus ya kan. Nah, jadi ini cukup oke kalau bermain game Dota. Apalagi ini tipenya palm grip, jadi di tangan gue itu penuh banget dan enak sih ya. Panjang kabelnya sendiri itu 1,4 meter dengan tipe USB cable. Selanjutnya, mousepadnya. Nah, ini benar-benar combo set banget sih peripheralnya. Sudah dapat mousepadnya juga lagi. Walaupun ukurannya kecil itu hanya untuk mouse-nya aja, menurut gue ini sudah cukup oke. Apalagi desainnya itu bagus lah ya. Perpaduan warna ungu dan juga hitam. Dan ada branding dari Axgon di sisi bawah gitu yang berwarna putih.
Material pun itu nggak kalah bagus sama mousepad yang mahal-mahal. Jadi kalau buat bermain game FPS itu juga cukup enak lah ya. Tapi kalau emang kalian sudah ada mousepad sendiri atau kalian mau ganti baru itu nggak masalah sama sekali. Jadi menyesuaikan selera kalian aja gitu ya. Jadi ini adalah peripheral yang menurut gue sangat worth it ya kalau budget kalian itu mepet. Karena apa? Mindset. Oh enggak. Karena ini harganya di 200 ribuan aja. Kalian sudah dapat keyboard RGB backlight, mouse gaming, dan juga mousepad. Nah, ini adalah setup kerja gue. Jadi dia ini memakai setup laptop, ya. Gue pakai setup laptop. Sebenarnya kalau kalian pakai PC juga oke, tinggal diganti aja di sini, taruh pakai PC. Nah, jadi kalau kalian pengen tiru nih setup kayak gue gini, ya, itu gue juga sudah cantumin link belinya itu di deskripsi. Jadi kalian tinggal cek aja satu persatu. Itu kalau kalian pengen tiru, oke juga. Boleh banget. Atau mungkin pengen sama gitu di beberapa part, itu juga nggak apa-apa. Contohnya, kalian pengen sama nih, gue juga pengen deh beli light bar-nya gitu kan. Dari Axgon, ataupun combo setnya dari Axgon juga. Itu gue juga cantumin link pembeliannya di deskripsi gitu. Jadi kalau kalian pengen komen, ya setup kerja gue ini kayak gimana, kalian bisa komentar aja di bawah. Ya, atau mungkin ada tambahan, atau mungkin ya segala macam gitu, kalian komen aja di bawah. Oke, mungkin video gue sampai di sini aja untuk setup laptop. Oke, jadi gue pamit undur diri. Gue Dimas, see you on the next video.